Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair ayyuhat thalibat, kaifa halukunna? Ya sama sanata'allam an darsi surah An-Nabawiyah. Di sini kita nak belajar tentang hijrah ke negeri Habasa atau Ethiopia ya. Perintah hijrah ke Habasa. Setelah Rasulullah SAW mengetahui bahwa cobaan yang diderita kaum muslim semakin berat dan beliau sendiri tidak bisa menanganinya, maka beliau berkata kepada mereka, seandainya saja kalian pergi ke negeri Habasa, di sana ada seorang raja yang adil, tidak seorang pun terzalimi di negerinya. Negeri tersebut adalah negeri kejujuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari apa yang sedang menimpa kalian. Jadi karena banyaknya siksaan dari kaum kafir Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad merintahkan kaumnya untuk pergi ke Habasa. Jadi perintah ke Habasa itu ketika Nabi Muhammad sudah tidak bisa lagi menangani apa yang kaum kafir Quraisy lakukan atau siksaan mereka. Maka serombongan kaum muslim yang terdiri dari 10 di bawah pimpinan Utsman bin Mad'un ya pergi ke Habasa. Jadi rombongan yang terdiri dari 10 orang di bawah pimpinan Utsman bin Mad'un pergi ke Habasa. Inilah hijrah pertama bagi kaum muslimin. Jadi hijrah pertamanya kaum muslim itu hijrah ke Habasa karena akan siksaan kaum kafir Quraisy. Kemudian setelah itu diikuti rombongan kaum muslimin di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Di antara mereka ada yang pergi sendiri dan ada yang bersama keluarga mereka. Jumlah seluruh kaum muslimin yang hijrah ke Habasa sebanyak 80 orang. Jadi yang 10 tadi di bawah pimpinan Utsman bin Mad'un, yang satunya di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib, yang mana jumlahnya itu jika diakumulasi menjadi 80 orang. Jadi bisa dikira-kira 70 orang itu ikut Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sebagian dari mereka ada yang pergi sendiri, ada juga yang bersama keluarga mereka. Selanjutnya, pengajaran orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa para pengikut Rasulullah SAW dapat hidup tenang dan tentram di negeri Habasa, maka mereka mengutus Abdul bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As bin Wail. Keduanya membawa hadiah yang banyak sekali untuk Raja Najasyi dan para panglimanya. Akhirnya dengan hadiah-hadiah itu keduanya dapat mengambil hati para panglimanya. Jadi ketika melihat kaum muslimin itu hidup tentram, kaum kafir Quraisy itu tetap mengajari mereka. Jadi mereka pergi ke Habasa tadi. Nah di Habasa itu kan rajanya bernama Raja Najasyi. Nah mereka pergi ke sana yang mana mengutus Abdul bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As bin Wail untuk mengambil hati para panglima dan ingin mengambil alih untuk kaum muslim ya yang pergi ke Habasa tadi. Ketika bertemu raja, keduanya berkata, telah datang ke negeri Baginda orang-orang bodoh dari kaum kami. Mereka telah meninggalkan agama mereka dan mereka tidak memasukkan ke dalam agama Baginda. Mereka datang dengan agama baru yang tidak kami dan Baginda kenal. Kami di sini diutus oleh para pembesar mereka yang juga masih ayah, paman dan kerabat mereka untuk mengembalikan orang-orang itu kepada mereka. Mereka itu lebih tahu tentang mereka dan lebih dekat dengan mereka. Jadi utusan dari kafir Quraisy itu menghadap ke Raja Najasyi dan memprovokasi bahwasanya ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad itu tidaklah layak untuk ditaati seperti itu. Selanjutnya, para panglima berkata, keduanya telah berkata benar wahai Baginda. Oleh karena itu serahkanlah orang-orang itu kepadanya. Jadi karena hasutan dan hadiah yang banyak tadi yang diberikan kepada para panglima oleh utusannya kaum kafir Quraisy, jadi para panglima itu lebih menyetujui atau lebih mendukung kaum kafir Quraisy ya. Raja Najasyi marah, ia tidak mau menerima perkataan para panglimanya dan tidak mau menyerahkan begitu saja orang yang datang ke negerinya. Nah, tetapi mendengar demikian, kebalikannya, sebaliknya Raja Najasyi itu malah marah. Setelah itu ia memerintahkan agar orang muslim menghadap. Ia juga mendatangkan para pendeta. Jadi setelah diprovokasi tadi, beliau malah marah. Jadi tidak mau mengakui, tidak mau berpendapat atau setuju dengan para panglimanya tadi. Jadi Raja Najasyi memanggil kaum muslim untuk menghadap dan para pendeta.
Setelah semuanya datang, raja berkata kepada kaum muslimin, agama apa yang telah menjadikan kalian meninggalkan kaum kalian, dan kalian tidak masuk ke dalam agama kami atau memilih di antara agama yang ada. Jadi raja itu bertanya kepada kaum muslimin, apa sih ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, apa sih agama yang kalian anut seperti itu. Selanjutnya penjelasan Ja'far bin Abdul Thalib. Nah, Ja'far bin Abdul Thalib itu sepupu Rasulullah SAW. Nah, lalu beliau berkata, wahai baginda, dahulu kami adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Kami menyembah patung-patung, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus tali kerabat, bersikap jelek terhadap tetangga, menekan yang lemah. Begitulah keadaan kami saat itu hingga Allah SWT mengutus seorang rasul berasal dari kami sendiri. Kami mengetahui garis keturunannya, kejujurannya, kebaikannya. Ia mengajak kita untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya, meninggalkan bebatuan dan patung-patung yang sebelumnya kami sembah. Ia menyuruh kami berkata jujur, melaksanakan amanat, menyambung silaturahmi, bersikap baik kepada tetangga, dan meninggalkan makanan yang diharamkan. Ia melarang kami dari perbuatan keji, perkataan bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh orang lain berzina. Ia memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Ia memerintahkan kami melakukan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa. Kami percaya kepadanya dan mengikuti apa yang dia bawa. Maka kami menyembah Allah semata. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kami haramkan apa yang diharamkan bagi kami. Kami halalkan apa yang dihalalkan bagi kami. Akan tetapi kaum musuh kami, mereka menyiksa kami agar mereka menyembah patung-patung seperti dulu lagi, dan agar kami menghalalkan segala yang kotor yang dulu pernah kami lakukan. Jadi Ja'far bin Abu Thalib itu yang mana sepupunya Rasulullah itu menerangkan, menjelaskan apa yang telah dibawa Rasulullah. Jadi agama-agama yang diajarkan Islam seperti itu. Ya, ketika mereka menyiksa dan menzalimi kami, nah ini masih meneruskan dari penjelasan Ja'far tadi. Ketika mereka menyiksa dan menzalimi kami serta menghalangi kami dari pelaksanaan ajaran agama kami, maka kami pergi ke negeri baginda. Kami lebih memilih negeri ini dari yang lain karena kami berharap kami tidak diperlakukan secara zalim di negeri ini, wahai baginda. Nah, setelah mendengar itu, Raja Najasyi mendengarkan semua penjelasan itu. Lalu ia berkata, apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi kalian dari Allah? Ja'far menjawab, iya. Raja berkata, bacalah. Lalu Ja'far membaca permulaan surat Maryam. Mendengar bacaan itu, Raja menangis hingga jenggotnya basah oleh air mata. Para pendeta pun menangis hingga kitab suci yang mereka bawa basah oleh air mata. Jadi subhanallah, maha suci Allah dan kuasa Allah. Setelah mendengarkan surat Maryam yang telah dibacakan oleh Ja'far, jadi Raja Najasyi dan serta para pendeta itu menangis menitikan air mata ataupun terharu seperti itu. Taib selanjutnya, gagalnya utusan Quraisy. Raja berkata, yang kamu baca tadi dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam benar-benar dari sumber yang sama. Setelah itu Raja menghadap kepada kedua utusan Quraisy yang berkata, pergilah, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Jadi ketika Raja Najasyi sudah mendengarkan dengan seksama penjelasan Ja'far dan telah dibacakan surat Maryam tadi, Raja itu mengusir para kaum kafir Quraisy. Jadi Raja itu berkata, apabila ajaran yang dibawakan Nabi itu sama dengan yang dibawakan Isa alaihissalam, yang mana tertulis di surat Injil ya, Nabi Isa itu mendapatkan wahyunya yaitu kitab Injil. Keesokan harinya Amr bin As menghadap Raja Najasyi dan berkata, wahai baginda, sungguh mereka telah mengatakan tentang Isa alaihissalam berkata yang dusta belaka. Maka Raja Najasyi tadi menoleh kepada kaum muslimin seraya berkata, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abu Thalib berkata, kami mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan yang diberitahukan oleh Nabi kami. Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya dan kalimahnya yang ditiup kepada Maryam yang masih gadis suci. Najasyi mengambil lidi dari lantai lalu berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi apa yang telah kamu katakan, meski hanya sekecil lidi ini. Najasyi menerima kaum muslimin dengan baik dan memberi perlindungan kepada mereka. Sementara dua utusan Quraisy kembali ke Mekah dengan rasa malu. Jadi karena diprovokasi lagi oleh utusan dari kaum kafir Quraisy, Raja Najasyi menoleh ke kaum muslim terus berkata, apa yang kalian
katakan tentang Nabi Isa. Nah, Nabi Najasyi itu akhirnya menerima kaum muslimin karena apa yang dikatakan tentang Nabi Isa bin Maryam yang dijelaskan oleh Ja'far itu sesuai apa yang telah terjadi atau sesuai dengan keadaan Nabi Isa. Nah, setelah itu Raja Najasyi itu menerima kaum muslim dan akan memberikan perlindungan dengan baik kepada para kaum muslim. Nah, sementara itu yang dua utusan dari kaum kafir Quraisy itu diusir dari negara tersebut dan kembali ke Mekah dengan rasa malu. Nah, baik, di sini Ustazah punya kuis dikerjakan seperti biasanya. Jangan lupa dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan dikirimkan ke Ustazah ya melalui WhatsApp. Baik, jazakumullahu khairan jazaa. Aku syukran jazina ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.